pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua K3S beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kegiatan K3S kita pada hari ini yang bertempat di SD 119 Bukit Tigo, Kecamatan Sirkut. Kemudian pada hari ini kita sebagaimana kegiatan biasanya kegiatan rutin K3S, kami mohon izin dari bakal calon kepala sekolah untuk melakukan diseminasi ataupun sosialisasi tugas kami. Tadi sudah sampaikan oleh rekan kami Ibu Kasmini, dan ini akan saya lanjutkan untuk sesi saya. Pada kesempatan ini saya mengambil topik daripada rancangan inovasi kepemimpinan transformatif. Jadi Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Ibu Kasmini tadi, bahwa rancangan kami diberi tugas membuat semacam aksi nyata bagaimana untuk program sekolah ke depan, bisa untuk program sekolah sendiri, bisa dijelaskan kepada sekolah lain. Nah, di sini saya mencoba mengambil topik yaitu revitalisasi pembelajaran berbasis data dan penguatan budaya positif di SD Negeri 61 Bukit Mas. Jadi inti pembelajaran berbasis data, kemudian termasuk kita penguatan budaya positif di sekolah. Kenapa ini kami angkat topik ini Bapak Ibu? Karena kita di dalam menyusun program di sekolah, dalam membuat visi misi seperti disampaikan oleh Pak pengawas tadi, itu tidak terlepas dari PBD, perencanaan berbasis data. Karena kita sudah ada aturannya untuk bahwa dalam membuat program sekolah itu harus berbasis data. Dari mana kita mengambil datanya Bapak Ibu? Bermacam-macam ya. Salah satunya adalah rapor pendidikan. Jadi kita tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya ataupun masa lalu yang kita dalam membuat program, membuat anggaran terkadang berdasarkan feeling kita saja. Misalnya kita membuat program olahraga, di mana saatnya di tren misalnya sepak bola, kita buat program sepak bola. Padahal di LKS kita di rapor sekolah kita itu tidak ada mencakup dengan misalnya untuk peningkatan masalah olahraga sepak bola misalnya. Itu yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita jadi Bapak Ibu sekolah. Jadi di sini kami mengambil kasus ataupun peristiwa yang SD kami, tapi bisa juga Bapak Ibu nanti membawa ke sekolah. Bapak Ibu, di sini kami melihat ada budaya positif. Nah, kenapa kami kaitkan dengan budaya positif? Karena di rapor mutu kami salah satu komponen yang masih rendah itu adalah dalam budaya positif. Dalam hal ini salah satunya adalah budaya refleksi. Jadi guru-guru kami, saya tidak menyebutkan persentasenya Bapak Ibu, tapi bisa kita bersama. Itu masih ada kelemahannya, itu adalah ketika melakukan refleksi. Jadi guru-guru yang sekali yang membuat refleksi setelah mengajar balik ke rumah pulang, mungkin besoknya ada kerja lain, kerjakan. Tidak ada refleksinya. Refleksi itu semacam laporan juga Bapak Ibu. Ada semacam catatan dan bisa disupervisi oleh Bapak Ibu sekolah. Misalnya guru kelas A, refleksinya hari ini tentang apa? Besok bisa ditanya, dan guru itu sendiri bisa melihat setelah dia refleksinya. Oh, hari ini saya tadi ketika mengajar ke anak-anak dia terus tidak semangat gitu kan. Nah, itu guru harus merefleksi. Ada catatannya. Dan refleksi itu tidak bisa refleksi akan selalu ingat. Ya Allah, pada saya sudah memarahi anak, maka mencubi. Nah, jadi itulah peran refleksi Bapak Ibu. Nah, di sini kami masih lemah di sana juga. Jadi refleksi guru. Kita langsung saja Bapak Ibu, mohon waktu yang sebelumnya kan.
Nah kemudian di sini Bapak Ibu, ini isi daripada rancangan program saya dari PPTK dan latar belakang, analisis kondisi sekolah, tujuan dan sasaran proyek, isu strategis kepemimpinan, inovasi transformasi, strategi implementasi, monitoring dan evaluasi, dampak dan kelanjutan, refleksi dan penutup. Kita langsung saja latar belakang. Nah ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, Permendikbud Ristek ya, serta peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 dan program Merdeka Belajar. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu kita semua yang merencanakan program di sekolah belum berbasis data, kembalilah ke jalan yang benar dengan PBD, perencanaan berbasis data. Nah kemudian analisis kondisi sekolah. Di dalam membuat visi, Bapak Ibu, visi sekolah seperti disampaikan oleh Bapak pengawas tadi, bahwa visi itu kita rangkum bersama warga sekolah, tidak cukup dengan kepala sekolah saja. Jadi ketika kita datang ke sekolah, dengan apa visi biasa kita? Visi kita selama ini misalnya apa? Contoh sekolah kami misalnya bersinar. Apa akronim bersinar? Berwawasan global, sehat, indah, nasionalis, dan religius. Bagaimana itu bisa diupayakan visi-misinya? Ya kita berpijak kepada rapor tadi, rapor pendidikan berdasarkan data-data. Ternyata kita yang paling perlu ditingkatkan tadi masalah itu perluasan, masih kurangnya pembelajaran, mutu pembelajaran. Kenapa masih kurang? Nah ini yang perlu kita cermati dan tingkatkan. Nah kita lihat kekuatan. Jadi kita membuat visi dan menolak PBD perencanaan berbasis data, kita harus melihat berdasarkan di sini ada namanya analisis SWOT ya, Bapak Ibu sudah tahu. Ketika kita melihat melakukan satu strategi, kita harus setidaknya banyak metodenya, strateginya Bapak Ibu. Salah satunya adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Peran kita ada modal enggak? Setelah kita kekuatan kita lihat kelemahan kita sibuk, kita bisa ngurus. Saran kami kelemahan dan peluang, punya lahan banyak, tapi tidak ada modal. Ancaman misalnya nanamnya itu di pinggir sungai, misalnya rawan banjir. Nah kita paksakan juga menanam sawit di sana, terimalah sih. Begitu juga dengan sekolah, kekuatan, misalnya sekolahnya besar, duitnya banyak, duit bos. Tapi kelemahannya misalnya sumber dayanya kurang. Nah, di mana yang perlu kita tingkatkan? Makanya kita belajar dengan siswanya. Kalau kelemahannya misalnya SDM-nya kurang, bagaimana SDM itu ditingkatkan? Seluruh guru pelatihan misalnya ya. Itu berdasarkan dengan siswa. Kemudian tujuan dan sasaran proyek. Ini maksudnya proyek saya tadi yang revitalisasi pembelajaran berbasis data, tujuannya berbeda. Membangun kepemimpinan instruksional berbasis data. Jadi ketika kita memimpin di suatu sekolah, kita setidaknya membangun kepemimpinan instruksional berbasis data. Maksudnya begini loh Pak Ibu. Jadi kita ketika memutuskan suatu musyawarah mufakat di sekolah, yang pertama kita memang ada datanya sudah sepakati bersama. Oh kita mau membuat program kebiasaan apa namanya tadi yang kesini cakap misalnya, itu memang sudah dianalisa dari lapor pendidikan, sudah dirapatkan seluruh warga sekolah, guru, termasuk komite, termasuk pengawas. Kalau sudah sepakati ketika di permasalahan di kemudian hari ada yang tidak mau melaksanakan, nah kita duduk bersama-sama. Kenapa tidak mau melaksanakan? Kemarin itu sudah sepakati. Jadi kepala sekolah nanti tidak istilahnya menjadi tumpuan permasalahan ketika ada program mandek yang salahkan kepala sekolah. Nah itulah makanya perlu kita menjadi pemimpin instruksional tadi. Kita punya data, kita transparan, kemudian kita berkeadilan dan sebagainya. Kemudian smart goal, nah, tujuan yang akan capai itu. Kalau di sekolah kami untuk literasi guru alhamdulillah sangat tinggi sekali, 97. Tapi mungkin ya
mereka bekerja belum fokus kolaborasi ya, tadi karena refleksinya kurang, sehingga mungkin bekerjanya sendiri-sendiri, mana yang pintar, mana yang belum, ya itulah. Dan kalau semestinya di suatu sekolah itu kita harus bersama-sama berkolaborasi, kan? Nah itu. Kemudian sasaran, sasaran program proyek ini adalah guru, siswa, manajemen sekolah dan komite. Proyek ini saya laksanakan dalam jangka 4 bulan. 4 bulan ke depan akan dilaksanakan, kita akan melihat hasil. Tapi ini juga rapor mutu yang saya sampaikan ini sebenarnya rapor mutu 2023, karena 2024 belum keluar. Jadi kemungkinan sudah banyak juga yang berubah. Cuma kami mengambil dasarnya itu rapor mutu pendidikan 2024 yang berdasarkan analisa 2023. Mungkin mudah-mudahan tahun 2025 yang keluar sudah ada peningkatannya. Tapi dia tahun 2024 di mana seperti sarana prasarananya masih kurang, kemudian kualitas gurunya masih kurang, dan alhamdulillah di 2025 semua PTK di sana kita ada 12, 2-nya PNS maksud saya, dan 10-nya sudah ditinggalkan semuanya. Berarti kualitas kompetensi gurunya PTK-nya sudah meningkat, tapi rapor itu belum terbaca karena ini yang 2024. Kemudian Bapak Ibu, isu strategis kepemimpinan, pembelajaran dan tata kelola berbasis data. Supervisi akademik belum optimal. Nah ini sekolah juga kita learning terus kan, jadi kurang ini supervisinya di sekolah. Kemudian solusi model institusional sebagai praktik ya. Kalau saya pribadi begitu Bapak, kalau memang saya salah, saya jarang supervisi ya saya akui gitu kan. Karena kalau ketika kita berbohong satu kali, itu kita akan menutupi dengan banyak kebohongan belakangan. Lebih baik kita bohong sekali, apa dulu lah. Bapak itu menyalahkan, Bapak tidak pernah supervisi, ya lah besok kita supervisi kan gitu. Ya Pak. Kemudian inovasi dan transformasi. Nah ini Bapak Ibu, Bapak yang ganteng itu Bapak Sultan. Ini ketika saya sudah kemarin. Jadi inovasi dan transformasi. Jadi ini yang paling penting juga Bapak Ibu. Tuntutan di zaman sekarang ini sekolah-sekolah pendidikan aksi nyatanya itu adalah inovasi dan transformasi. Walaupun besar ada sekolahnya, banyak anggarannya, banyak muridnya, misalnya, saya tidak menyalahkan ibu-ibu SDL ya, saya juga. Ini maksudnya kita harus menunjukkan bahwa memang sekolah itu punya output dari programnya. Jangan programnya saja yang bagus, tapi outputnya pun apa ada hasilnya juga. Kita menanam karet bibitnya bagus, hasilnya bagaimana? Banyak besar. Jangan-jangan bibit juga yang bagus, hasilnya besar tidak ada gitu. Nah itu maksudnya inovasi dan transformasi. Kita harus biasakan perubahan sekolah. Memang berubah itu sulit. Kalau ngomong susah tampil, kalau kita bina-bina terus perlahan-lahan dia akan berani, pasti itu bagus. Tapi kalau kita biarkan saja, selama-lamanya begitulah. Seperti batu di dasar lautan, ya. Dia akan muncul-muncul. Tapi ketika ada guru kita motivasi, kita dorong, mungkin dia punya kompetensi lebih dari yang lain, bahkan dia lebih menonjol dari yang lain. Coba Ibu. Kemudian pendekatan. Nah ini pendekatan kita kepada seluruh warga sekolah. Ada namanya design thinking. Kita menjadi teladan Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin memerintahkan Bapak Ibu guru, memerintahkan murid, kita duluan. Kita memberi nasihat, ada guru menasihati muridnya. Nah, sahabat yo, istrinya hilang besok ganti. Enak gurunya ngomong kan. Tapi ketika gurunya yang tak masalah, tapi ini beri, buat seperti Jambi kan. Nah, begitu jadi teladan itu perlu kita tanamkan. Nah, strateginya ini tadi saya jadi 4 bulan pada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Monitoring dan evaluasi ini yang penting Bapak Ibu. Yang sekarang kemungkinan sudah banyak ditinggalkan oleh Bapak Ibu sekolah, monitoring dan evaluasi di sekolah. Kita punya RKS, kita
kita punya kegiatan-kegiatan, silakan dimonet kita sebagai kepala sekolah. Jangan dibiarkan saja tim yang bergerak, dimonet. Kemudian dampak dan berkelanjutan, dampak komunitas belajar. Pastilah Bapak Ibu, ketika program itu kita jalankan dengan baik, pasti akan ada hasilnya dengan baik. Nah, refleksi dan penutup. Jadi inovasi membuktikan boleh kita buktikan, boleh kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi kata kunci daripada program pendidikan di abad 21 salah satunya adalah inovasi dan kepemimpinan berbasis data. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang salah dan cukup mau dimakan, masih ada waktu 1 menit, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Arifin. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Sudarmanto selaku materi pada hari ini untuk menyampaikan rancangan transformasi kepemimpinan yang akan dilaksanakan oleh Pak Ijal di sekolahnya. Yang perlu kami tanyakan mungkin untuk mengukur keberhasilan dari rancangan program yang Pak Ijal akan melaksanakan di sekolah itu, barometer keberhasilannya seperti apa, dan juga tadi monitoring dan evaluasinya seperti apa, dan keterlibatan warga sekolahnya seperti apa. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan program sekolah, program ataupun capaian dari indikator tadi sudah disebutkan. Ketika itu program berbasis data, bisa kita lihat rapor pendidikan, kemudian kita bisa melaksanakan MONEF, kita buat instrumen MONEF itu ada dua, monitoring dan evaluasi. Kalau monitoring kita menilai bagaimana proses itu berjalan atau tidak. Kalau evaluasi setelahnya tercapai atau tidak satu program. Nah, yang paling penting dampak daripada program kita melihat ukurannya itu adalah yang tersurat, yang tidak nampak. Misalnya SD 61 tahun kemarin pendaftarannya sedikit, tahun ini melimpah kan, jadi ada penilaian tersendiri dari masyarakat. Oh, rupanya sekolahnya itu bagus, seperti dengan tersendirinya kan ada peningkatan, walaupun tidak digambarkan melalui data-data. Walaupun sebenarnya dalam data juga pasti dilaksanakan setiap tahun melalui rapor pendidikan. Itu secara singkat itu saja Bapak Ibu. Mengingat waktu ya, itu terima kasih karena kita Bapak Pengawas juga sudah masuk. Mungkin itu saja. Nanti berkenan Bapak Pengawas untuk memberi masukan ataupun dari Bapak Ibu semuanya berkenaan dengan proyek BPKS yang sedang kami laksanakan dan telah selesai dilaksanakan. Ini merupakan latihan akhirnya tugas. Kalau semacam orang kuliah itu skripsi lah, ada tugas. Jadi ini akan berlanjutkan Pak Mas. Jadi kedepannya karena ini angka 1, kemungkinan bulan depan sudah muncul lagi pendaftaran angka 2. Mudah-mudahan kita Kabupaten Selatan masih banyak dapat kuotanya. Jadi setiap tahun itu akan berbeda. Alhamdulillah tahun ini selalu paling banyak dari seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi, dan kita doakan kita yang masih PLT segera dipendidikan. Itu saja. PLT yang dari gimana nasibnya? Bisa didefinisikan tapi hanya satu periode. Gimana? Menurut Kan Pak, bagi yang belum memiliki sertifikat GCKS, maka yang PLT bisa didefinisikan tapi hanya boleh satu periode. Selanjutnya dia harus mengikuti tahun ya? Iya, harus. Itu yang penting. Ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi yang semuanya akan dilatih tergantung kebijakan daerah. Termasuk yang PLT juga mengikuti BPKS itu bisa 2 periode, kan? Nah, 3 ya. Masalah kesehatan yang sudah ikut ini
Kalau yang memiliki sertifikat GCKS dia memiliki ke tambahan penghasilan melekat Pak. Tapi kalau sertifikasi lah. Dapat. Cuma saya nggak tahu Pak, saya belum pernah. Berarti kan ada ya? Yang penting bilang dulu. Lainnya nggak ada Pak. Itu punya sertifikasi dulu melekat dari kelas Ya. Yang setelahnya itu yang tapi ada ya? belum. Nambah utama. Terima kasih banyak kepada Bapak Pengawas, kemudian Bapak Ibu pengurus KPKS, Bapak Ibu Kepala Sekolah, waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan diseminasi program perencanaan kepemimpinan transformasi dan bakal calon kepala sekolah angkatan 1 Provinsi Jambi tahun 2025. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah kata, salah penyampaian, dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.